Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsibandiyah di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafia lahir pada tahun 90-an. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamanya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Pelelu. Haji Ning sering berhubungan dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dan dengan Haji Ning melahirkan 4 orang anak, yang semuanya adalah perempuan. Pendidikan dan pergaulan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang dan sekarang menjadi SMA Negeri 1 Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai pada tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambe, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan aktif dalam Jong Sumatera Natbon sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Kakeknya bermaksud akan ke Mekah, dan pada kesempatan tersebut ia dapat membawa Muhammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir Al-Azhar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdurrahman. Namun hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya, Idris, untuk menggantikannya. Menurut catatan Imran, Pak Gaiknya kecewa dan Sheikh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan. Pada tanggal 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta, dan 3 hari setelahnya menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Nyuti Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda, tahun 1921 sampai 1931. Ia bersekolah di Handels High School. Kelas sekolah ini disebut sebagai Economics High School, yang sekarang disebut sebagai Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang dikenal dengan PI. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya, pada tanggal 8 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik Indonesia dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947, dan hasilnya persetujuan Linggarjati
diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sehingga anggota KNIP menjadi anggota lunak pada 6 Maret 1947. Pada saat terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematang Siantar. Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera, Mr. T. Hasan, tiba di Bukit Tinggi. Sebelumnya, pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian dalam Kongres Koperasi 2 di Bandung tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Suasana panas waktu timbul pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948 memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Bung Hatta bersama Bung Karno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta bersama Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan karena mengalami adanya sebuah perundingan Komisi Tiga Negara atau KTN di Kaliurang, di mana Hinckley datang mewakili Australia dan Cochrane mewakili Amerika. Pada Juli 1949 terjadi kemenangan Cochrane dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini terjadilah sebuah perundingan penting, Konferensi Meja Bundar atau KMB, yang diadakan di Den Haag. Sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949, kedaulatan NKRI kini memiliki untuk selamanya. Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat, kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan kepada Bung Hatta yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta. Di Amsterdam, dari Ratu Juliana kepada Muhammad Hatta, dan di Jakarta dari Dr. Lovik yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS, juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS, dan berkedudukan di Jakarta, dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata, RIS berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Muhammad Nasir. Bung Hatta menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta. Pada tahun 1955, Muhammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah dibentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, kepala negara adalah sekedar simbol saja, sehingga wakil presiden tidak diperlukan lagi. Pada tanggal 20 Juli 1956, Muhammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono, yang isinya antara lain, "Merdeka bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih, rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi." DPR menolak secara halus permintaan Muhammad Hatta tersebut dengan cara mendiamkan surat tersebut. Kemudian pada tanggal 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama. Pada tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Akhirnya, pada sidang DPR
pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Muhammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden, jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun. Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno, karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya gelar doktor honoris causa ingin diberikan pada tahun 1951, namun gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada tahun 1951 telah menyampaikan keinginan itu, tetapi Bung Hatta belum bersedia menerimanya. Kata dia, nanti saja kalau saya telah berusia 60 tahun. Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 1957 tentang pemberhentian Dr. Muhammad Hatta dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 5 Februari 1957. Dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai wakil presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintah RRC. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai a great son of his country. Terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara, di mana Pen, Zhou Enlai sendiri menyambut dia yang bukan lagi sebagai wakil presiden. Tahun 1963, Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno dengan biaya negara karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap. Pada 31 Januari 1970, melalui Kepres nomor 12 tahun 1970 telah dibentuk Komisi 4 yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu, Dr. Muhammad Hatta telah diangkat menjadi penasihat presiden dalam masalah pemberantasan korupsi. Komisi 4 ini diketuai oleh Wilopo SH dengan anggota-anggota I.J. Kasimo, Profesor Dr. Yohanes Haji Anwar Djoko-Minoto dengan Sekretaris Kepala Bantin atau Sekretaris Konkaktif Maijen Sutopo Yuwono. Dr. Muhammad Hatta juga ditunjuk sebagai penasihat Komisi 4 tersebut. Tapi secara kontroversial, Presiden Soeharto membubarkan komisi tersebut dan hanya memberikan izin untuk mengusut tuntas 2 kasus korupsi saja. Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden. Pada 15 Agustus 1972, Bung Hatta mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1 dari Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun yang sama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dia sebagai warga utama ibu kota Jakarta dengan segala fasilitasnya, seperti perbaikan besarnya pensiun dan penetapan rumah dia menjadi salah satu gedung yang bersejarah di Jakarta. Kemudian pada tahun 1975, Bung Hatta menjadi anggota Panitia 5 bersama Profesor Mr. Swebarjo, Profesor Mr. Sunario, A.A. Maramis, dan Profesor Mr. Paringgodipno untuk memberi pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir dan batin para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasilanya. Ternyata Bung Hatta resmi menjadi Ketua Panitia 5. Tak hanya itu, Bung Hatta kembali mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa sebagai tokoh proklamator dari Universitas Indonesia yang seharusnya diberikan pada tahun 1951. Pemberian gelar tersebut dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1975 dan diberikan secara langsung oleh Rektor Mahar Marjono. Pada tahun 1978, bersama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
untuk kepentingan rezim otoriter Soeharto. Dan pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun kelima Bung Hatta masuk ke rumah sakit, kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali, pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediaman Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintah Soeharto. Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional.